Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kembali lagi kita di tempat yang sama, di waktu yang sama. Kita bertemu lagi ya. Alhamdulillah. Rasanya itu saya senang, bahagia bisa bertemu kalian semuanya dalam keadaan sehat. Untuk memulai kegiatan hari ini, Ketua kelas pimpin doanya, Bang. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dan kita penting. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Tadi saya udah dapat informasinya, temannya tadi satu orang tidak hadir. Ya, semoga untuk pertemuan berikutnya dianya bisa hadir ya. Teman-temannya juga bisa mengingatkan agar untuk kedepannya dianya tidak ada lagi absen. Gitu ya. Ada beberapa yang mau saya sampaikan. Yang pertama, seperti biasa, kita lakukan kesepakatan kontrak kelas lah, kontrak belajar. Yang pertama itu sikap. Apabila sikap yang tidak diperlukan itu dikurangin lah, ya. Kalau tidak bermanfaat, jangan dilakukan. Yang pertama, nanti kalau kita pakai komputer, handphone, pakailah handphonenya sesuai dengan tupoksinya, tugasnya masing-masing. Jangan ditambah-tambahin. Biar waktu kita yang 2 jam ini efektif. Ya, bisa dipahami? Selanjutnya nanti, apabila kalian mau bertanya, silakan angkat tangan. Kalau dipersilakan baru silakan bertanya. Apabila nanti diajukan pertanyaan, mau menjawab, begitu juga angkat tangan. Ya, kalau bisa banyaklah ya yang mau menjawab seperti itu, jangan satu dua saja. Di materi yang saya kirim itu kira-kira materi tentang apa? Nah, materi NAT ini berhubungan dengan materi yang sebelumnya. Apa materi yang sebelumnya yang pernah kita pelajarin? Yang terakhir kali kita melakukan aktivitas yang sama seperti ini tentang apa? Iya, routing. Ya kan? Routing. Terakhir kali kita menganalisis kira-kira penyebab masalahnya apa saja. Ya kan? Alhamdulillah secara prakteknya hampir 80% selesai semua. Dan untuk kompetensi pengetahuannya kita lakukan post test kemarin, alhamdulillah mencapai target ya kan, mencapai 85% kemarin di akhir ya kan, berarti ada perkembangan. Berikutnya, tahu internet? Ya biasalah kalau kita punya handphone, punya laptop, ataupun kita kalau punya jaringan seperti di lab ini, pasti ujuk-ujuknya kita berlomba untuk bisa akses sebuah internet. Iya kan? Pertanyaannya, di IP address itu ada dua. Ada IP address lokal dan ada IP address publik. Menurut kalian, IP address apa yang digunakan saat kita mengakses internet? IP address publik, Pak. Oke, terima kasih Bang Kiki telah menjawab, katanya IP address publik. Contoh, saat ini kita di jaringan LAN, ya kan? Berarti kan IP address-nya lokal. Ya kan? Benar kan? IP address-nya lokal. Tapi ketika kita berinternet ria, yang digunakan kok IP address-nya publik. Padahal kita gunakan IP address lokal. Kenapa kok bisa melakukan perubahan seperti itu? Karena apa? Ada yang tahu? Karena yang di depan ada yang namanya NAT, Network Address Translation. Yang mana IP address lokal ditranslasikan atau dialihkan menjadi IP publik di internet. Oke, bisa dipahamin? Untuk saya mengukur daya kepemahaman kalian, ya,
daya pemahaman kalian, saya ada quiz dulu untuk mengecek sampai mana pemahaman kalian terhadap bacaan materi yang telah kalian baca, ya kan? Karena kan sudah saya kirim berupa dokumen, sudah, video sudah. Jadi saya mau ngecek sampai mana pengetahuan kalian terhadap bacaan yang telah kalian baca. Bisa? Silakan dibuka link yang terakhir kali saya upload di grup kalian. Quizis. Benar? Oke, di sini saya tampilkan. Dia hanya minta apa di situ? Minta kode kan? Masukkan kode ini. Oke. Yang sudah masuk Arlan, Kiki, Najwa, Raja, Pandi, Andika. Oke, join. Oke, kita start. Oke, sudah selesai. Oke, saat ini kita berada di 58%. Harapan saya setelah pembelajaran yang kita lakukan nanti ada perkembangan. Ya minimal itu sama dengan 75%, Mas. Ya kan? 75%. Upayakan kalau bisa rata semua gitu. Di atas 75. Oke ya? Oke, jadi sedikit juga saya menjelaskan tujuan pembelajaran kita nanti. Yang pertama, kalian bisa paham dengan konsep kerja NAT. Yang pertama, NAT itu apa sih? Seperti itu. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi cara kerjanya bagaimana. Dari mana Pak? Nanti kita lakukan demonstrasi. Yang ketiga, apalagi kalian bisa menganalisis ya konsep kerja NAT itu bagaimana. Berikutnya nanti dari praktek yang kalian lakukan, kalian bisa mengurutkan langkah-langkah kerjanya apa saja. Apa tahap pertama, kedua, ketiga, keempat, dan terakhir sampai itu diuji. Hasilnya itu TCL, ya kan? Dan yang terakhir, kalian mampu mengkonfigurasi. Gitu. Nah, karena kalian kan berkelompok, nanti harapan saya kalian bisa kerjasama, berkolaborasi. Yang nggak tahu ditanya sama temannya. Gitu. Kerjasama, jangan main short-short sendiri. Ya, ya walaupun seperti Bang Brema, dianya sendiri nanti saya bantu. Kalau dianya mengalami kesulitan, ya. Atau bisa nanti temannya yang di kelompok yang lain bisa bantu juga. Bisa dipahamin? Oke. Berikutnya, yang mau saya sampaikan kepada kalian, yang namanya belajar itu, kalau kita mau dikatakan kompetensi, yang pertama kita punya sikap yang benar, ya. Yang kedua apa Pak? Yang kedua itu adalah pengetahuan kita, pengetahuan. Yang ketiga adalah keterampilan. Kalau bisa kita gunakanlah yang namanya itu konsep PADI. Semakin berisi, semakin menunduk, seperti itu. Kalau kita semakin banyak ilmu kita yang kita dapat, sikap kita itu bakalan berubah. Jangan karena kita udah banyak ilmu, jangan merasa pandai. Oh, akulah yang paling pandai. Sombong terakhirnya. Benar kan? Nggak mau dengarkan orang. Padahal apa?
Ujung-ujungnya ilmu yang kita dapat kalau tidak bermanfaat bakalan ditanyakan nanti di yaumil akhir. Ilmumu yang kau dapat udah sampai mana? Apakah ada kamu sampaikan kepada orang lain? Apakah ilmu yang kau dapat malah menjerumuskan kamu menjadi hal yang keburukan seperti itu ya? Jadi tolong dari hasil pembelajaran kita ini sikap kita dibenerin lagi. Bisa dipahamin? Kita lanjut ke demonstrasi pembahasan proyek kita. Seperti inilah contoh kerja dari NAT, Network Address Translation. Pak, untuk mentranslasikan IP lokal kita menjadi IP publik, apa yang dibutuhkan? Menurut kalian dari gambar ini apa yang dibutuhkan? Iya, benar kata Bang Kiki, router. Berarti router inilah yang berfungsi mentranslasikan dari IP lokal ke IP publik. Jadi Pak, ketika di internet itu IP publik apa yang dipakai Pak? Apakah setiap perangkat kita, handphone, komputer, terhubung ke internet misalnya? Apakah masing-masing perangkat, masing-masing user punya IP publik sendiri? Tidak. Yang dipakai IP publiknya yakni IP publik dari ISP. Tahu apa ISP? Internet, Pak. Ya, penyedia internet. Kalau kepanjangannya Internet Service Provider. Misal, kalian kalau mau koneksi ke internet dari handphone kayak gitu, kan beli paket. Providernya apa aja? Ada dari Telkom, Telfree, Axis, Indosat, Smartfren, ya kan? Nah, itu kan merupakan perusahaan ISP. Mereka punya IP publik. Jadi, setiap kita koneksi ke internet, kita hanya menumpang IP publik dia. Gitu. Kok bisa, Pak? Karena sudah disetting oleh si router. Nah, untuk nanti kita bakalan mengkonfigurasi bagaimana sih caranya, ya? Bagaimana sih cara konfigurasi SINAT ini, gitu. Nah, tujuannya nanti ujung-ujungnya bagaimana jaringan kalian itu, jaringan lokal terhubung ke internet. Itu yang paling penting, ya. Jadi kalau kita udah konfigurasi NAT tapi nggak koneksi ke internet, ya sama aja. Dannya berarti jaringan lokal kita tidak bisa ditranslasikan dari lokal ke fungsi NAT. Kenapa Pak? Kenapa harus pakai NAT? Jawabannya adalah saat ini kalau kita hitung IP address, kita kan pakai IP address versi berapa? 4, ya kan? Itu kalau IP address versi 4, itu cakupannya itu berapa di situ katanya? Bisa 4,3 miliar. Kalau kita pakai versi 4, batasannya itu 4,3 miliar, sedangkan pertumbuhan sekarang di tahun 2023 yang pengguna gadget aja, handphone, ya kan, itu mencapai 7,8 miliar. Kan tak sebanding kan? Hampir setengahnya. Jadi dibangun sebuah sistem agar apa? Agar mengefisienkan penggunaan IP address. Itulah tujuan dari si NAT. Bayangkan aja kayak tadi, kita nih semua komputer, kan cuma satu IP public yang dipakai. Kan lebih efisien berarti kan? Kartu gitu juga, banyak kartu yang dipakai sama kayak gitu. Kan lebih efisien. Nah, itu yang disebut dengan skalabilitas. Yang kedua, dengan NAT, alamat IP pribadi yang digunakan di dalam LAN perusahaan tidak dapat dirutekan dari luar. Maksudnya kayak mana, Pak? Orang yang mau mengidentifikasi kita itu mengalami kesulitan. Karena apa? Yang kita gunakan IP publik, tidak IP lokal. Tidak langsung dapat itu nanti rutenya kemana gitu. Yang ketiga, peningkatan privasi. NAT membuat struktur jaringan internal organisasi buram dari luar jaringan. Sistem eksternal melihat satu alamat IP atau sekumpulan alamat IP yang sering berubah. Alamat IP publik kita itu berskala berubah. Cara kerja NAT. NAT bekerja dengan mengizinkan satu perangkat seperti firewall NAT yang berada di
router. Bertindak sebagai agent antara jaringan publik dan jaringan pribadi. Jadi si router ini yang punya NAT bertindak sebagai agent antara jaringan publik dan jaringan pribadi. Jadi beberapa perangkat yang ada di jaringan pribadi nantinya hanya diwakili oleh satu alamat IP unik, IP publik. Hasil dari translasi oleh NAT. Jadi pusatnya itu adalah router yang sudah punya konfigurasi NAT-nya. Ya, dianya bertindak sebagai agent. Di sini ada klien, di sini ada server. Server itu adalah yang kita searching, misal Facebook. Facebook itu punya server sendiri gitu. Maksudnya di sini adalah website yang kita tuju gitu. Di sini klien ketika mau mengakses internet, klien ini meminta atau merequest. Request apa Pak? Paket data ke server. Ini tadi router ya, NAT. Router. Nah, dianya tidak langsung klien ke server, enggak, tapi melalui router NAT ini. Baru NAT lah yang mewakili permintaan si klien ke servernya. Yang tadi klien itu menggunakan IP lokal, selanjutnya dari NAT. NAT ini kan udah punya IP publik, ya kan, ISP tadi. Maka dia menggunakan IP NAT tadi, IP publik. Sehingga server tidak mengetahui yang minta itu siapa, kliennya gitu ya. Yang kliennya ini siapa, kayak gitu. Nggak tahu. Yang tahu si server ini si NAT. Nah, setelah itu dikasihlah respon. Responnya nggak langsung ke klien, tetapi ke NAT dulu, baru diteruskan ke klien. Itulah yang disebut dengan masquerading. Ya, masquerading. Maksudnya itu apa Pak? Pengalihan dari IP lokal. Masquerading itu pengalihan IP lokal ke IP publik. Setelah saya lakukan demonstrasi, kita mulai prakteknya bagaimana. Di depan kalian itu sudah ada mikrotik, ya, ada mikrotik, ada kabelnya, ya. Silahkan buka job sheet kalian. Tahapan yang pertama di situ kita harus menginstalasi jaringan sederhana. Bagaimana Pak? Seperti di depan ini. Kabelnya silahkan kamu hubungkan di mikrotik menggunakan header 2. Terus satu lagi ujungnya ke komputer kalian. Selanjutnya, komputer kalian setting IP-nya DHCP kosong. Silakan dikerjakan dari sekarang. Ya, kerjasama. Berikutnya apa katanya di job sheet? Ya, pilih menu Netbox, nanti muncul tuh MAC address-nya, diklik. Lalu pilih Connect. Setelah dipilih Connect, berikutnya ngapain? Iya, membuka interface. Kalau udah diubah interface-nya, berikutnya ngapain Bang? Setting IP address. Ingat, di job sheet-nya udah saya bagi masing-masing kelompok ya. Jangan lupa kasih /24, lalu pilih interface-nya. Jangan salah pilih interface. Sebelum apply sama OK, jangan salah pilih interface-nya. Oke, apply. Oke, selanjutnya IP. Tambah. Nah, itu. Abang kelompok berapa tuh Bang? Sesuaikan Bang. Kelompok 4. Berarti header satunya 192. Jangan lupa itunya slash-nya. Slash 24. Oke, di apply. Di apply dulu biar otomatis networknya apa tuh error address. Nah, generalnya source NAT, out interface-nya.
Ya, buat gateway. Buat gateway dari apa itu, Bang? Udah, dicoba di terminalnya, bisa nggak? Bisa. Yang udah selesai konfigurasinya sesuai dengan job sheet, silahkan kerjakan ini, Bang. Ya, buat di dokumen. Selanjutnya, bukti yang 1, 2, 3 di bawahnya paling bawah, buat kesimpulan. Kesimpulan titik 2, apa kira-kira? Dari 1, 2, 3. Diamatin dari hasilnya. Di situ yang muncul apa? IP address yang nomor 3 ya kan. IP address di bawahnya kan ada tuh keterangannya. Baru nanti buat kesimpulan urutan. Kalau udah masuk di setting gateway DNS-nya, jangan lupa ambil kabel dari hub. Sampai kapanpun kalau kalian udah setting DNS sama gateway-nya, nggak kalian colokkan kabel dari hub, kalian ping, nggak mau dianya. Gateway-nya IP apa yang dimasukkan? IP sumber internet. Berapa? 192, 168, 1.1. Pengalihan dari proses IP lokal terus ke ISP baru tujuan. Oke, udah connect, Ctrl C, Pak. Oke, berikutnya setting IP, iya. Panel, setting IP-nya. DNS-nya berapa? Kita pakai aja IP Google. Ini juga. Oke, kalau udah oke, ini juga oke. Ya, ini aja screenshot. Oh. Nomor 3 yang Oke, saya cek ya berapa orang yang sudah mengirim. Baru satu temannya yang menyelesaikan. Oke, Andika Denny sudah selesai. Biar nggak berlama-lama nanti pakai kabel ini aja nanti ke komputernya. Kita langsung aja ke Word Wall. Andika, itu ya komputernya, Bang. Oke, silakan maju, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kesimpulannya adalah NAT bekerja untuk mengubah IP address lokal menjadi IP address publik sehingga komputer atau klien dapat menggunakan internet yang menggunakan IP publik. Ada yang bisa bantu temannya? Oke, Bang Kiki. Untuk melihat detail IP-nya, Pak, IP komputer. Oke. Untuk mengetes kecepatan internetnya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan kesimpulannya. Awalnya tadi kami kira NAT hanya bekerja untuk mengubah IP address lokal menjadi IP address publik sehingga komputer atau klien dapat menggunakan internet yang menggunakan IP publik.
Tapi setelah kami mulai kerja dari kelompok kami, kesalahan atau maaf, ini kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang ini, yang urutan pertama ini IP siapa? Yang kedua IP siapa? Ini yang Google, yang berikutnya yang di atasnya apa? Router. Berarti kan saya menjelaskan apa? Perubahan IP address dari lokal menjadi IP public. Jadi apa istilahnya melacak. Terus dijelaskan sama yang poin ketiga. Poin ketiga apa di situ terlihat jelas saat ini IP publik kalian. Saya rasa semua IP-nya sama ya kan? Yakni 180.251, 212, 224. Ada yang tahu itu IP siapa? Di sini dijelaskan, ini kurang besar ya Pak. Dijelaskan katanya PT Telkom Indonesia. Berarti saat ini internet yang kita gunakan dari Telkom. Jelas ya? Selanjutnya kita masuk ke quiz. Buka link quiznya. Oke, berikutnya dia minta apa? PIN-nya masukkan 861068. Oke, sudah 19 orang. Kita mulai. Kita cek siapa yang belum. Oke, berapa orang lagi? Oke, yang pertama Gadis, yang kedua Dina, yang ketiga Dita. Oke, total akurasi kita 84%. Ya, 84%. Kita cek di sini, masih banyak yang di bawah 75 itu ada 4 orang, Azrina, Arlan, Apandi, sama Brema. Nanti saya kasih soal tambahan. Nah, untuk menyelesaikan ini dikerjakan nanti ya. Ya, remedial apa istilahnya? Gak apa-apa kan? Ngerjainnya di rumah, nggak sekarang kok, gampang kan? Berikutnya, ini ada link yang mau saya kasih kepada kalian. Nanti ngisinya setelah kita tutup dengan doa. Oke, itu saya kirim di grup. Silakan nanti diisi setelah doa. Bisa dipahamin? Untuk pertemuan minggu depan, kita materinya masih tentang NAT. Hanya saja kita nanti analisis permasalahan yang terjadi pada konfigurasi. Karena tadi kan banyak yang mengalami kendala nih. Itu pertemuan berikutnya. Nanti topologinya hanya ada beberapa ketentuan nanti saya buat. Misal untuk Ethernet sekian. Kalau tadi kan langsung saya patokkan kan? Terus untuk Ether 2-nya saya patokkan nanti net ID-nya seperti itu. Sisanya kembali ke kalian. Bisa dipahamin? Bisa. Oke. Berikutnya silahkan Bang untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Silakan pimpin doa Bang. Untuk mengakhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komputernya di shutdown dan sampah-sampahnya diberesin.